Hari Senin setelah meeting, hujan turun dengan deras, sehingga membuatku harus menunggu hujan cukup reda, barulah pulang ke rumah. Kantorku berada di daerah Sukajadi. Karena posisiku saat itu sedang membawa motor dan tidak ada jas hujan, ya terpaksa aku menunggu hujan cukup reda, barulah pulang. Satu persatu temanku pamit pulang, menyisakanku sendirian di kantor. Kurang lebih jam 8 malam, barulah hujan mulai mereda, dan aku pun bersiap untuk pulang ke rumah. Saat itu hujan memang tidak reda sepenuhnya. Ya, masih gerimis kecil-kecil lah, tapi masih aman untuk diterpa dan menuju pulang. Sampai di tengah perjalanan akan pulang, tiba-tiba perutku sakit. Aduh. Dan kepalaku pun mulai pusing. Ini si asam lambung dia naik. Aku ingat terakhir makan pas sarapan tadi. Karena banyak kerjaan sehingga aku lupa makan siang. Dan sekarang akibatnya asam lambungku atau mahaku kambuh. Buru-buru aku mencari tempat makan untuk langsung mengisi perutku, agar aku tidak pusing dan ya lumayan baikan lah. Tak ada tujuan khusus ketika itu, hingga sampailah aku di salah satu resto yang ketika itu sepi sekali. Iya, bisa dibilang ketika aku datang tak ada pengunjung yang lain. Aku pun berhenti dan masuk ke dalam tempat itu. Duduk di meja makannya, terlihat nuansanya sangat jadul, dengan bangunan Belanda, tapi tidak terawat. Aku lalu memesan makanan berat yang menurutku sangat cepat, ya nasi goreng. Aku pesan nasi goreng dan teh tawar panas. Kulihat sekitar, benar-benar tak ada orang. Apa mungkin sudah mau tutup kali ya? Penerangan di tempat ini pun tidak terlalu terang, agak temaram. Di tengah keadaan menunggu makanan, aku pun pergi ke toilet. Toiletnya berada di ujung bangunan itu.
Dan jika boleh dibilang, kondisi toiletnya juga tidak terlalu terawat. Pikirku langsung, wah ini restoran akan bangkrut. Sehingga tidak terlalu banyak maintenance. Ada satu toilet atau kamar mandi di sana, dan sepertinya tidak dipisah perempuan dan laki-lakinya. Ketika aku akan masuk membuka pintu toilet, ternyata terkunci dari dalam. Dan terdengar juga suara ketukan dari dalam kamar mandi yang menandakan bahwa ada orang di dalam. Aku pun menunggunya cukup lama. Hingga ketika aku lihat dari kejauhan, pelayan sudah mengantarkan nasi goreng ke mejaku. Aku pun mengurungkan niatku untuk pergi ke kamar mandi dan kembali ke meja. Tanpa berlama-lama, aku pun mulai makan. Dari arah meja menuju kamar mandi, itu terlihat cukup jelas. Aku pun penasaran dan sambil menunggu siapa yang ada di dalam kamar mandi. Sampai dari sudut mata, kulihat ada yang berjalan keluar dari arah lorong kamar mandi itu. Seorang nenek-nenek. Sudah bungkuk, berjalan tergopoh-gopoh, rambutnya beruban, memakai baju seperti kebaya berwarna merah tua. Ngapain nenek-nenek ada di sini? Dia pun berjalan ke ruangan lain dan menghilang dari pandanganku. Aku simpan sendok dan garpu, karena sejak tadi sudah menahan ingin buang air kecil. Aku pun menuju ke toilet. Di toilet ini memang pintu masuknya hanya satu, lorong itu, dan tidak bisa masuk dari mana-mana lagi. Dan ketika aku mau ke toilet lagi, pintunya terkunci. Aku coba tarik dan aku buka, dan aku yakin tidak ada orang lagi di dalam, karena tidak ada lagi yang masuk, dan tadi nenek-neneknya baru keluar. Ketika aku sudah berusaha membuka pintu itu, tiba-tiba salah satu penjaga menghampiriku. Dia bertanya, kenapa? Aku bilang, aku mau ke toilet. Dan ini pintunya macet kali ya. Lalu penjaga itu bilang, oh, toilet itu memang dikunci dan tidak bisa dipergunakan. Jika mau ke toilet, ada di sisi yang satunya lagi. Hah? Tadi saya lihat kok ada nenek-nenek keluar dari toilet. Terus pas saya tadi coba buka pertama pun ada yang ngetok di dalam. Pelayan itu meyakinkan lagi padaku bahwa toilet itu rusak dan dia kunci dari luar.
Bahkan dia memegang kuncinya. Aku terdiam. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri merinding. Tanpa banyak basa-basi lagi, aku langsung pergi dari toilet itu dan menuju ke toilet yang satunya lagi. Pelayan itu menunjukkan toilet yang satunya lagi, yang ternyata lebih dalam lagi. Aku berjalan menuju ke lorong untuk menuju ke toilet itu. Dan sangat sepi, tidak ada siapa-siapa. Ini restoran niat gak sih? Lalu aku sampai di depan toiletnya. Tidak lebih baik dari yang sebelumnya. Terlihat sepertinya lebih jarang dipakai. Sudahlah. Daripada nahan buang air kecil, aku masuk ke dalam toilet itu dan lanjut membuang air kecil. Sampai aku kaget ketika gagang pintu bergerak-gerak, seperti ada yang mau membukanya dari luar. Tunggu bentar, ada orang. Ku bilang seperti itu. Dan setelah selesai ku siram, aku pun keluar dari toilet itu. Dan ketika aku buka pintunya, astaga, berada tepat di depan toilet seorang nenek-nenek dengan rambut yang putih, sangat tua. Badannya sudah membungkuk, mulutnya menganga cukup lebar, dan matanya melotot melihat ke arahku. Bola matanya putih semua. Dia membuka mulutnya, dan semakin lama mulutnya semakin panjang. Terbuka hingga hampir menyentuh ke lantai. Aku langsung berteriak dan lari sekencang-kencangnya keluar dari lorong itu. Karena aku kaget dan panik, para pelayan pun menghampiriku dan bertanya kenapa. Aku bilang aku melihat sosok nenek-nenek berbaju merah seperti yang kulihat sebelumnya itu. Dan aku yakin itu bukan manusia. Setelah mereka cukup menenangkanku, akhirnya salah satu dari karyawan di sana pun berkata bahwa iya memang sering terlihat sosok nenek-nenek itu. Dan kerap kali juga karyawan-karyawan di sini mengalami kesurupan. Beberapa kali tempat ini dibangun menjadi tempat usaha, namun ujung-ujungnya selalu gagal. Salah satunya adalah
Tepat itu, yang tak lama lagi mungkin juga akan mengalami hal yang sama. Sepertinya sosok yang berada di sini tidak mengizinkan ada kegiatan apapun di tempat itu. Bulu-kuduku berdiri tak henti-hentinya, dan wajah nenek tua itu masih membekas di ingatanku sampai sekarang. Namaku Salma. Aku pernah mengalami sebuah kejadian yang cukup menyeramkan. Ini terjadi sudah lumayan lama. Tepatnya beberapa bulan yang lalu. Ketika itu, aku tinggal di sebuah rumah kontrakan yang terletak di daerah Gegerkalo. Ini kulakukan karena aku ingin mencoba hidup mandiri. Tentu saja, aku tidak ingin bergantung pada orang tuaku terus. Rumah kontrakan itu sangat bagus, dengan bentuk bangunannya yang klasik, dan desainnya juga sangat indah. Aku bekerja di sebuah kafe di dekat rumah kontrakanku. Aku bekerja di sana karena gajinya lumayan besar. Walaupun aku sering pulang larut malam. Pada suatu hari, aku baru saja pulang dari kafe tempatku bekerja. Aku lelah sekali karena pekerjaanku di kafe sangat sibuk. Aku langsung mandi, dan setelah itu aku bergegas untuk tidur. Entah berapa lama aku tertidur. Tiba-tiba, aku dibangunkan oleh seseorang. Ketika aku bangun dan kulihat di sebelahku, ada sesosok wanita cantik yang usianya mungkin sekitar 20 tahun ke bawah. Dan dia mengenakan daster berwarna putih. Aku tidak mengenali wanita itu. Aku kebingungan. Kemudian, wanita itu mengajakku untuk pergi dari rumah. Secara tidak sadar, aku terbawa oleh ajakan wanita itu. Dia mengantarkanku ke dapur rumah ini. Saat tiba di sana, wanita itu mengeluarkan sebuah pisau dan ia menyeringai padaku. Dan aku terbangun. Ternyata itu hanya mimpi. Tapi mimpi itu benar-benar menyeramkan. Keesokan harinya,
keadaan kembali normal seperti biasa. Dan aku kembali bekerja seperti biasa. Ketika di kafe, aku tidak sengaja mendengar percakapan teman kerjaku. Mereka berkata tentang rumah kontrakanku yang katanya berhantu. Aku cukup kesal mendengarnya. Apa maksud dari obrolan itu? Setelah mendengar percakapan itu, bulu kuduku langsung merinding. Dan pikiranku pun jadi tidak tenang. Ketika pulang, aku mengajak salah satu teman kerjaku, Fani, untuk menginap di rumah kontrakanku. Dan ia pun menerima tawaranku itu. Lalu, kami sampai di rumah. Aku menyuruh Fani untuk duduk di ruang tamu. Tiba-tiba, aku merasa ingin buang air kecil. Aku langsung pergi menuju kamar mandi. Ketika selesai, aku kembali ke dalam ruang tamu dan mengobrol dengan Fani. Dia bertanya, "Aku tinggal bersama siapa di sini?" "Aku tinggal sendiri, Van. Emang kenapa?" Tak lama dari itu, Fani pun berpamitan pulang. Katanya, dia mendadak ada acara bersama keluarganya. Aku sedikit kesal saat itu. Kenapa bisa tiba-tiba semendadak itu? Padahal tadi sepertinya dia sangat semangat untuk menginap. Aku tidak mau ambil pusing, dan aku pun mempersilahkan Fani untuk pulang. Keesokan harinya, aku bekerja seperti biasa. Dan Fani pun menghampiriku. Dia pun berkata kalau kemarin dia terpaksa pulang dan tidak menginap karena ada sesuatu hal. Aku pun penasaran dan bertanya apa alasannya. Awalnya, Fani tidak mau menceritakannya padaku. Namun, karena dia merasa cemas, akhirnya dia pun bercerita padaku. Katanya, kemarin dia melihat seorang perempuan masuk ke dalam kamar. Ketika aku sedang berada di kamar mandi. Mendengar perkataan Fani saat itu membuatku ketakutan. Dan aku berusaha untuk tidak memikirkannya. Fani hanya mengingatkanku untuk berhati-hati jika berada di kontrakan itu sendirian. Waktu pun berlalu. Seperti biasa, karena jam kerjaku yang padat, aku harus pulang larut malam. Awalnya, aku berniat untuk pulang ke rumah orang tuaku karena takut dengan cerita-cerita temanku. Tetapi, hari sudah larut malam dan aku sudah sangat lelah untuk pergi ke rumah orang tuaku. Akhirnya, terpaksa aku pun pulang ke rumah kontrakanku seperti biasa. Walau takut, tapi kupaksakan. Aku langsung bergegas ke kamar untuk tidur.
Ketika aku berusaha tidur, tiba-tiba aku mendengar suara gaduh dari arah dapur. Sebenarnya aku takut untuk memeriksanya. Tapi aku takut juga jika ada maling atau orang asing yang masuk ke dalam rumah kontrakanku. Aku pun mencoba membuka pintu kamarku dan berteriak, "Siapa itu?" Lalu terdengar suara seorang wanita yang tertawa. Astaga! Aku mengurungkan niatku untuk terus berjalan ke dapur karena takut. Karena aku tahu itu bukan manusia. Aku pun kembali ke kamar dan menutup pintu. Terdengar dari luar pintu kamarku, "Astaga!" Kini ku dengar seperti barang-barang di rumahku ini digeser-geser. Sampai suara itu tidak terdengar lagi. Aku mengatur nafasku dan siapa itu? Ada yang mengetuk pintu kamarku. Lalu perlahan gagang pintu itu ditarik dan pintu pun terbuka. Dan tidak ada siapa-siapa. Dari pintu itu, kulihat kursi, meja, dan lemari sudah berada tidak beraturan. Karena sudah merasa tidak kondusif, aku pun perlahan bangkit dan mengambil barang-barangku. Karena aku berniat untuk pergi dari rumah itu. Aku berjalan ke pintu depan sambil melihat kiri, kanan, sampai ketika aku melewati dapur. Aku terkejut dan ketika aku melihat ke dalam dapur, aku melihat sosok wanita yang kutemui dalam mimpiku waktu itu. Tubuhku mendadak kaku, tidak bisa digerakkan. Wanita itu menangis sambil menyayat-nyayat tangannya. Ia menatap dengan tatapan yang tajam padaku. Bibirnya seperti berucap, namun tak bersuara. Seperti berkata, "Tolong." Lalu wanita itu pun terlihat terbaring. Dan aku pun tak ingat apa-apa lagi. Paginya, aku terbangun. Aku terbangun masih di dekat dapur. Aku sudah tidak kuat lagi berada di rumah kontrakan ini. Saat itu juga, aku langsung menelpon pemilik rumah kontrakan untuk segera pindah dari kontrakan ini. Aku pun mulai menceritakan kepada pemilik rumah ini bahwa aku sering diteror oleh sosok perempuan di rumah ini. Ketika aku menceritakannya, pemilik rumah ini pun nampak terkejut mendengar ucapanku. Akhirnya, aku pindah dari rumah kontrakan ini. Dan aku tidak mau berurusan lagi dengan rumah itu. Ketika berada di kafe tempatku bekerja, aku menceritakan pada teman-temanku tentang pengalaman seramku dan tentang kepindahanku dari rumah kontrakan itu. Lalu, salah satu temanku ada yang bilang kalau rumah kontrakan itu
Dulu pernah dihuni oleh sebuah keluarga. Tapi ada satu orang anak perempuan di keluarga itu yang meninggal bunuh diri karena ditinggal oleh tunangannya. Kabarnya arwah perempuan itu sering mengganggu orang-orang yang tinggal di rumah kontrakan itu. Dan ini memang terjadi padaku. Selamat datang di Nightmare Side Ardan Radio. Ya, kembali lagi di JNE kita sudah didengarkan di JNE Nightmare Side. Masih ada satu Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Sembilan FM Ardan Radio. For all heels. Ya, kembali lagi di JNE cerita sudah didengarkan di JNE Nightmare Side. Masih ada satu cerita terakhir. Dan kita masih live juga dari web kita stream ya, dan bisa ditonton ya sekarang ya Nightmare Side. Dan juga di live TikToknya ada Radio BD. Sangat luar biasa ya. Saya notice salah satu Pangeran Kodok ya ini. Itu ada nyariin pancinya. Iya, ada ini daerah mana tadi gerlongnya ngomong gitu ya. Saat malam di live TikTok. Iya, itu saya masuk tap terus dong, semakin banyak yang. Iya, baca komen-komennya juga. Komen-komennya sangat membangun sekali ya. sangat luar biasa ya. Saya notice salah satu Pangeran Kodok ya ini. Itu ada nyariin pancinya. Iya, ada ini daerah mana tadi gerlongnya ngomong gitu ya. Saat malam di live TikTok. Iya, itu saya masuk tap terus dong, semakin banyak yang. Iya, baca komen-komennya juga. Komen-komennya sangat membangun sekali ya. sangat luar biasa ya. Saya notice salah satu Pangeran Kodok ya ini. Itu ada nyariin pancinya. Iya, ada ini daerah mana tadi gerlongnya ngomong gitu ya. Saat malam di live TikTok. Iya, itu saya masuk tap terus dong, semakin banyak yang. Iya, baca komen-komennya juga. Komen-komennya sangat membangun sekali ya. sangat luar biasa ya. Saya notice salah satu Pangeran Kodok ya ini. Itu ada nyariin pancinya. Iya, ada ini daerah mana tadi gerlongnya ngomong gitu ya. Saat malam memang ada benda-bendanya gitu kan. Iya, mistis gitu lah. Ada mantra-mantranya. Iya. Nah, kalau dulu itu ketika diceritakan satu tempat itu memang cukup detail pada akhirnya ya. Ceritain misalkan satu rumah di jalan ini yang pintunya seperti ini dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya banyak orang yang mencari rumah itu dan datang ke situ gitu. Nah, sampai segitunya ya berarti. Iya. Nah, waktu itu saya pernah kayak gitu juga kan, salah satu tempat lah gitu ya. Gak bisa disebutin lah, nanti takut rame lagi nih tempatnya nih. Ketika disebutin cukup detail dan ya pada akhirnya rame juga sih tempat itu. Ya kita dapat rame itu, mereka berkunjung terus foto-foto begini. Ya, pengen mau explore, bahkan sampai kayak mau explore ya. ini tempatnya di mana sampai datang gitu, sampai yang punyanya punya rumahnya pun sampai kayak komplain lah gitu. Pada akhirnya sempat dalam masa-masa itu saya di situ. Aduh, karena
sekarang sudah zaman sosial media juga Cepat gitu banget, ya. kan? Cepat banget Informasi pada akhirnya langsung. viralnya. Dan kita pun sempat kayak mendatangi tempat-tempat yang legend lah di Bandung ya. Iya. Kayak taman yang ada patung, ya kan? Di situ yang katanya sering bergerak-gerak. Iya, katanya Gitu. suka pindah kepalanya ya. Ya, atau buku yang dipegangnya itu ke situ juga pernah. Terus kalau Bahu Reksa mungkin sudah tidak ada ya ambulannya ya. Zaman dulu kan memang terkenal tuh, Terkenal banget. legend-legend tuh cerita-cerita Saya hantu pernah Bahu tuh sampai Reksa. sengaja banget jalan kan Ke situ ya pasti situ. ya. Iya. di jalan. Oh memang vibesnya beda sih karena memang sudah diyakini bahwa ada sesuatu cerita di ambulans itu. Ambulans itu. Jadi setiap orang yang ke sana pasti mengalami experience spiritual sendiri Kang. Iya, iya, iya. Ada yang merasa melihat. Kalau saya dulu tiba-tiba langsung panas punggungnya. Kok panas banget ya. Karena mungkin sudah tersugesti bahwa di situ ada sesuatu. Ada sesuatu. Mungkin ya cukup legend juga tuh Nancy ya. Iya Nancy. Salah satu SMA di Bandung, terus boneka Uci di Siliwangi ya. Siliwangi gitu kan, yang sekarang pokoknya sudah nggak ada sih. Zaman dulu memang wah masih Terus ada belokan nih. tuh. Masih belokan. Ih. Terus kalau zaman dulu banget ya, flashback sedikit, ada cerita nightmare itu tentang satu billboard ya. Oh iya. Billboard saya tahu. iklan ya. Iya. Iklan sampo, di mana si modelnya itu kan cewek tuh, rambut Iya, iya. panjang gitu. Dan si billboard ini Katanya matanya iya, matanya bisa bergerak gitu. dan bahkan sampai pengendara jalan tuh malam-malam tuh sampai berdiri di situ Kang. Sampai ngeliatin barang-barang ngeliatin. Iya gitu. Nah mungkin tadi juga karena ceritanya di daerah situ, terus wah pengen tahu nih, cari detailnya seperti apa. Kalau sekarang sih Tapi saya ada pengalaman Kang. tergantung kepekaan kamu aja nih, kira-kira di mana ya kafe yang pertama tadi gitu Iya, kan, iya. atau yang rumah tadi yang kedua ya. Tadi rumah ya maksudnya. Rumah. Ah, Siapa yang ada cerita Kang? Gimana, Kang? Dulu ya waktu masih zaman-zaman ngekos di daerah Tubagus Ismail lah. oh, Sekeloa ya itu. Sekolah. Oke. Bukan sih di pas setelah rumah sakit ginjal itu. Hmm, Kan dulu tuh agak-agak curam tuh turunannya Kang. Kalau sekarang udah biasa aja. Oke. Saya pernah pulang jam 2 malam. Saat itu cuman saya ada 2 teman. Kita naik motor berdua. Nah, pas itu dari Pahlawan tuh Kang. Oke. Jam 2 malam pulang dari Pahlawan. Cerita-cerita horor seputar Pahlawan itu. Oh, Di jalan situ. Taman Makam Pahlawan. Oke. Wah, sompral segala macam. Sompral ya. Jalannya pelan sih, pelan. Enggak terlalu ngabut. Nah, pas sampai di tanjakan itu motor tiba-tiba pelan. Pas lagi pelan itu, kan kaget nih, ini kenapa? Sampai ada teman masih sempat bercanda. Terus pelan, tiba-tiba ada kepala terbang dari, saya kan sebelah kiri nih, di depan saya itu terbang bener, merah semua Kang. Entah merahnya darah atau merah kulitnya gitu kan. Sampai rambutnya kelihatan terbang. Sampai sambil ketawa cekikikan. Ngeri. Di situ ya. Teman saya itu sampai dia wah sudah teriak-teriak lah. Dia nggak bisa ngapain kan, mau ninggalin motor nggak bisa, terus sampai menjamkan mata jalan, diikutin terus kecepatannya pelan gitu sampai di kosan itu. Udah itu sudah hebohnya luar biasa, teman sampai ada yang sakit. Nah, saya pun pernah ke jalan itu ya. Kita singkat lah TBG gitu ya. Waktu itu ya di situ itu ada satu rumah yang pengen didatengin sama tim Nightmare waktu itu. Karena kontrakannya itu diganggu. Oke. Sering diketokin kamar. Jadi ada mahasiswa-mahasiswa itu kontrak satu rumah ya. Jadi lumayan banyak lah kamarnya. Mereka punya kamar masing-masing nih satu gitu, dan sering diganggu sama satu sosok perempuan katanya. Gitu di situ. Nah, akhirnya kita datang ke situ, daerah situ, dan setelah dicek katanya memang di sekitar jalan itu tuh ada perlintasan atau jalur kunti katanya. Wah. Terlewati area udah itu sering banget lewat sana ya. Iya, jadi ada jalur itu gitu. Jadi mungkin dari menyusurnya dari arah kemana-kemana saya mungkin kurang jelas ya. Cuman salah satu itu melewati sedikitnya sih rumah kontrakan ini. Nah,
ketika kita coba dalam tanda kutip ya untuk mencari tahu gitu, bahkan untuk clearing lah, kita matiin semua lampu Kang. Dimatiin semua lampu, dan kebetulan si penghuni kosannya ini rata-rata cowok. Ya semuanya cowok lah, bukan rata-rata ya, memang cowok semua ya, sorry. Cowok semua. Terus dimatiin lampunya. Nah ketika itu juga tim netmesnya cowok semua, nggak ada cewek sama sekali. Nah ketika dimatiin, coba yang tinggal di kontrakan ini sebutkan namanya satu persatu gitu. Kurang lebih misalnya ada 7 orang nih. Sebut aja lah misalkannya Robi, terus Andi, Alan, apa udah 7 orang kan lagi semua. Tiba-tiba ada satu cewek, Indri, wah itu jelas banget kedengeran, jelas banget. Dalam kondisi gelap kan kita nggak ngelihat ya sekali. Wah langsung merinding gitu. Wah tuh terus kita udah kenal nih. Yang ada di sini adalah namanya ini gitu. Mungkin ya pada akhirnya tidak bisa dipindahkan, tapi dibatasin lah, boleh ada di sini tapi tidak boleh mengganggu. Pada intinya kan sebenarnya itu, mereka nih ada di sekitar kita ya. Masalahnya kan kalau mereka mengganggu itu cukup merepotkan. Kalau mereka ada tapi mereka tidak terlihat gitu ya, tidak terdengar, tidak tercium baunya, tapi ya ada di sekitar kita bareng-bareng ya, sebenarnya sewang-sewang lah, masing-masing aja gitu ya, nggak masalah sebenarnya kan ya, seperti itu. Ya, memang kalau paling males tuh gini Kang, kalau sosok kuntilanak itu sudah mengganggu tempat tinggal kita tuh secara ekstrim Kang, itu paling males. Artinya apa? Dia sudah bersarang di situ, terus dia sudah nyaman untuk mengganggu penghuni itu. Itu tuh paling males. Karena apa? Kalau kuntilanak itu mengganggu, itu nggak kenal waktu kan. Kadang bisa subuh, bisa siang. Nah ini kan kayak apa ya, pemikiran kita kalau kita tuh pas diganggu pasti malam gitu ya, mau tidur atau di dalam kondisi malam-malam lah gitu. Tapi sebenarnya siang-siang mereka juga ada kan? Iya kan? Sebenarnya kalau di jalan-jalan itu ada juga. Cuman mereka juga ada hilang karena bias matahari. Tapi kalau misalnya itu sudah malam, matahari sudah mulai hilang, berganti bulan, itu warnanya mulai lebih lumayan agak jelas sedikit lah ya, dalam tanda kutip. Ada sebenarnya. Di rumah saya pun kalau siang-siang pernah kejadian tuh kayak rak buku jatuh semua, gitu kan. Terus ada yang sekelebat hitam dari arah luar masuk ke dalam kamar hilang. Itu kejadiannya siang kok, jam sebelum azan zuhur bahkan, itu jam 11-an gitu. Dan itu terekam gitu CCTV. Nah ngomongin CCTV ya, kita punya satu rekaman menarik nih. Nah yang nanti akan kita lihat habis kita dengerin cerita ketiga. Ya, di mana kita akan bedah CCTV. Betul. Karena ada satu rekaman CCTV yang cukup jelas, itu memperlihatkan satu sosok yang cukup jelas lah ya, terekam. Melesat melewati. Dan apakah sosok itu? Jadi ke-trigger nih. Sosok kepala nih. Iya kan. Apakah dan bagaimana cerita awalnya dan lain-lain. Nanti abis ini kita akan lihat. Kita keep dulu karena kita akan dengerin dulu cerita ketiga di JNE Nightmare Site malam hari ini. Selamat mendengarkan dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Namaku Ilham.
Kejadian ini aku alami sekitar tahun 2023 yang lalu. Walaupun sudah lumayan lama, namun kejadian ini tak bisa kulupakan. Saat itu, salah satu temanku membuka bisnis fotokopi dan dia memintaku untuk menjadi salah satu karyawannya. Kebetulan saat itu aku belum dapat pekerjaan. Jadi aku langsung menerima tawaran temanku itu. Aku memang sedang ingin mencari kegiatan, mengisi waktu luang, daripada harus diam di rumah seharian. Aku dan temanku ini memang sudah akrab. Ya, seperti saudara sendirilah. Setelah cukup lama mengobrol tentang kerjaan, aku lalu diajak ke tempat fotokopian itu. Lokasinya berada di daerah sekitar kampus yang cukup ramai di Bandung. Lokasinya strategis, cocok sekali untuk bisnis seperti ini. Ditambah dekat dengan kampus. Wah, pasti bakal rame nih. Setelah sampai di depan ruko fotokopi, ternyata tidak sesuai dugaanku. Kupikir dari lokasi jalan yang strategis akan cukup ramai nantinya, tapi ternyata lokasi tepatnya jalanannya yang sepi. Ruko-ruko yang ada di sana masih kosong. Hanya tempat fotokopi temanku saja yang akan mulai aktif di sana. Di sekitarnya pun terbilang kotor. Bangunannya kurang bersih, memang bukan bangunan baru. Paling males tuh gini Kang, kalau sosok kuntilanak itu sudah mengganggu tempat tinggal kita tuh secara ekstrim Kang. Itu paling males. Artinya apa? Dia sudah bersarang di situ, terus dia sudah nyaman untuk mengganggu penghuni itu. Itu tuh paling males. Karena apa? Kalau kuntilanak itu mengganggu, itu nggak kenal waktu Kang. Kadang bisa subuh, bisa siang. Nah, ini kan kayak apa ya? Luar biasa. Ada Hanya ada satu karyawan saja yang berjaga. Iya, hanya aku sendiri. Belum seminggu aku bekerja. Untungnya lambat laun tempat fotokopi ini dinotis oleh anak-anak mahasiswa sekitar. Dan akhirnya cukup ramai, apalagi di jam-jam kampus. Nah, kalau ini sesuai ekspektasiku di awal. Selama beberapa minggu aku bekerja, semua berjalan lancar. Hampir setiap hari ada pelanggan, tidak pernah sepi. Bahkan menjelang larut malam pun banyak yang tiba-tiba datang, entah untuk menjilid, fotokopi, dan lain-lain. Akhirnya aku bilang pada temanku ini untuk buka sampai tengah malam saja, karena sepertinya banyak orang yang membutuhkan. Melihat hal seperti itu,
Temanku pun setuju. Dan akhirnya yang biasanya fotokopi tutup jam 9 kali ini diperpanjang hingga jam 12 malam. Benar saja, sekitar jam 10, jam 11 malam masih banyak mahasiswa yang berdatangan ke tempat fotokopi ini. Singkat cerita, sampailah pada hari itu. Sore itu temanku berpamitan akan pergi ke acara keluarganya selama beberapa hari. Dan dia menitipkan fotokopian ini padaku. Ya, aku sih sudah biasa pada akhirnya berjaga sendirian. Namun memang biasanya temanku ini sering menemani. Jadi mulai hari itu aku benar-benar sendirian. Paginya setelah aku buka ruko, aku menyapu di halaman depan karena banyak dedaunan yang jatuh oleh angin dari pohon. Dengan santai aku mulai menyapu. Sampai tiba-tiba pandanganku teralihkan ketika aku melihat ada yang mondar-mandir di dalam tempat fotokopi. Sangat cepat. Dan karena masih gelap, belum dinyalakan lampunya, jadi yang terlihat hanya siluet bayangan hitam. Dan ketika itu, ketika aku pastikan lagi dengan melihatnya, jelas tidak ada siapa-siapa. Temanku pun sedang pergi keluar kota. Namun sekilas memang terlihat cukup jelas ada orang yang mondar-mandir di dalam fotokopian itu. Mungkin hanya salah lihat kali ya. Waktu pun berlalu. Tak terasa waktu begitu cepat hingga akhirnya malam pun tiba. Kulihat jam, ketika itu sudah menunjukkan jam 9 malam. Biasanya cukup ramai, tapi tumben malam itu sepi sekali. Biasanya jam segini ada mahasiswa yang datang untuk ngeprint atau buka file skripsinya. Tapi malam itu tidak ada. Waktu pun berlalu. Karena aku pikir sudah tidak mungkin ada pelanggan lagi. Sebelum jam 12 malam, aku bersiap-siap menutup fotokopian itu. Di tengah aku sedang membereskan ruko, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak aku kenal. Tampaknya dia baru pertama kali datang ke sana, ke tempat fotokopianku itu. Lantas aku bertanya, mau ngeprint, A? Dia bilang dia mau ikut ngedit file tugasnya yang harus dikumpulkan malam itu juga. Kulihat ketika itu sudah hampir jam 12 malam dan harusnya sudah tutup. Tapi karena kasihan, aku pun mempersilahkannya untuk masuk dan mengarahkannya ke salah satu komputer yang ada di belakang dekat mesin fotokopi. Nah, pakai komputer yang itu aja. Kalau emang urgent,
Si, mangga sok. Tadinya saya mau tutup soalnya udah jam 12, tapi nggak apa-apa. Beresin aja dulu tugasnya, santai aja. Ia pun mengangguk dan langsung mengerjakan tugasnya di komputer. Aku pun menunggunya sambil santai di meja depan. Nampaknya mahasiswa itu sangat gelisah dengan tugasnya. Kulihat dia masih terduduk fokus di depan komputer mengerjakan tugas. Sampai entah kenapa malam itu aku merasakan rasa kantukku muncul sangat hebat. Hingga tak tertahan lagi. Dan aku pun tanpa sadar terlelap tertidur di kursi depan. Entah berapa lama sampai akunya tersadar dengan sendirinya. Aduh, wah gila ketiduran. Dan ketika itu kulihat sudah jam 1. Dan ketika kau lihat mahasiswa yang sedang mengerjakan tugasnya masih duduk di depan komputer. Padahal aku udah hampir 1 jam tertidur. Ternyata dia belum selesai. Aku pun mendekatinya. Dan ketika aku dekati orang itu, loh, dia terlihat duduk terdiam. Tangan kanannya berada di mouse dan tangan kirinya berada di atas keyboard, dan dia mematung tak bergerak sama sekali. Tatapannya kosong memandang ke arah layar komputer. Kenapa? Dan ketika ku pegang pundaknya, sadar. Dia tiba-tiba tertawa sangat keras sambil menatapku. Tingkahnya seperti orang yang kesurupan. Dia tertawa-tawa, badannya mulai menggeliat-geliat dengan tatapan yang tajam melihat ke arahku sambil terus menunjuk-nunjukku. Bergumam sesuatu yang tidak jelas bicara apa. Namun sepertinya dia marah. Tangannya mulai menggebrak-gebrak meja. Seumur hidupku aku baru pertama kali melihat orang kesurupan. Dan aku tidak tahu harus bagaimana. Aku pun berlari keluar dari ruko untuk meminta pertolongan, tapi belum sempat aku keluar dari ruko, aku tersandung sesuatu dan terjatuh. Sepertinya aku tersandung salah satu kabel, dan tiba-tiba saja listrik di ruko ini padam. Kondisi pun menjadi gelap. Iya, sepertinya ada sesuatu yang konslet sehingga terkena sikring dan listrik padam. Aku perlahan mulai bangkit. Dalam kegelapan, aku mulai memapahkan kakiku
menuju keluar. Kulihat ke arah belakang, ke arah meja komputer di mana ada orang itu. Kini kulihat orang itu tidak ada. Jantungku mulai berdegup sangat kencang. Entah kenapa aku ingin berjalan sangat cepat, tapi kakiku terasa sangat lambat. Sampai entah dari mana, tiba-tiba ada yang memegang pundakku. Dan tiba-tiba terdengar suara bisikan. Dekat dengan telingaku, namun aku tak mengerti apa yang dia ucapkannya. Aku hanya diam mematung, tak bisa bergerak sama sekali. Bulu kuduku berdiri dari ujung kaki ke ujung kepala. Dan tiba-tiba tangan yang memegang pundakku lepas dan mendorongku hingga aku keluar dari ruko itu. Dan ketika aku lihat lagi ke arah ruko, ruko fotokopian itu masih dalam keadaan menyala. Di tengah kebingungan itu aku langsung segera menutup toko dan buru-buru pulang ke rumah. Dan sebelumnya aku pastikan bahwa mahasiswa yang datang dan akan mengedit tugasnya itu pun ternyata tidak ada. Pelanggan gaib dan satu sosok yang entah apa itu. Namun dari suaranya sepertinya itu sosok yang sudah sangat tua. Keesokan harinya aku ceritakan pada temanku via telepon. Namun temanku tidak percaya. Karena selama di sana dia tidak pernah mengalami hal-hal aneh. Akhirnya aku coba bertanya sama warga sekitar yang mungkin tahu jawaban dari apa yang kualami semalam. Ketika itu aku bertanya pada warung yang ada di depan ruko. Bapak penjaga warung itu bilang dan mengiyakan bahwa ruko itu angker. Ketika kosong pun kerap kali terdengar ada suara gaduh seperti orang ramai, padahal tidak ada siapa-siapa. Dan sering terlihat ada sosok kakek-kakek yang mondar-mandir di dalam ruko itu ketika ruko masih kosong. Namun ketika dicek, tidak ada siapa-siapa. Mungkin
sosok yang sudah lama menunggu di daerah sana. Kalau kata bapak penjaga warung, sosok kakek itu penunggu pohon yang berada di depan ruko. Udah dengerin cerita aku. Minggu depan aku datang lagi. Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side, jangan sendirian. JNE Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM Ardan Radio.